Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Rahmat Agung Alifal Ikhwan dengan NIM 2122360. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi daripada materi pembelajaran akidah akhlak, yaitu sifat dan perilaku terpuji. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa sifat atau perilaku terpuji. Baiklah, tentu saja kita masuk kepada materinya yang pertama, yaitu akhlak mulia dalam bekerja keras. Jadi bekerja keras itu adalah bekerja dengan gigih dan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu cita-cita. Bekerja keras tidak mesti banting tulang dengan mengeluarkan tenaga secara fisik, akan tetapi sikap bekerja keras juga dapat dilakukan dengan berpikir sungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaan. Kerja keras yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan dan atau prestasi, kemudian disertai dengan berserah diri atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Allah juga berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib, yang nyata dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi dari ayat di atas yang mengajarkan bahwa kita tidak saja melakukan ibadah khusus seperti sholat, puasa, atau yang lainnya, tetapi juga bekerja untuk mencari apa yang telah dikaruniakan Allah di muka bumi ini. Kemudian pada surat At-Taubah tadi mengisyaratkan bahwa kita harus berusaha sesuai dengan kemampuan maksimal kita, dan hal itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman di dalam bersikap malas, berpangku tangan dan menunggu keajaiban menghampirinya tanpa adanya usaha. Allah menciptakan alam semesta beserta segala isinya diperuntukkan bagi manusia, namun untuk memperoleh manfaat dari alam ini, manusia harus berusaha dan bekerja keras. Jadi apabila kita bersungguh-sungguh pada saat sekarang maka kita akan menikmati hasilnya nanti, yaitu kesuksesan. Tapi begitupun sebaliknya, apabila kita bermalas-malasan pada saat ini, kita akan menikmati kegagalan atau kesusahan nantinya. Bahkan Allah mengatakan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 214, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina min qablikum. Bahkan bisa diibaratkan seperti orang yang ingin masuk surga. Allah akan menguji orang-orang seperti mana orang-orang dahulu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita ibaratkan seperti orang yang ingin masuk surga. Bagaimana kita ingin masuk surga tapi kita belum berusaha untuk mendapatkannya, yaitu dengan beribadah dengan maksimal mungkin. Sama seperti bekerja keras atau kesuksesan. Bagaimana kita ingin sukses apabila kita sendiri belum mau melakukan pekerjaan itu seperti mana bekerja keras atau sungguh-sungguh. Bagaimana kita ingin mendapatkan kesuksesan sehingga kita melalui itu semua. Dan memang rezeki itu tidak akan kemana, tapi apabila kita tidak kemana-mana, bagaimana kita akan mendapatkan rezeki itu? Jadi coba kita balikkan kata-katanya, rezeki itu tidak akan kemana, tapi kalau kita tidak kemana-mana, gimana rezeki itu akan mendatangi kita gitu. Baiklah, lanjut ke materi kedua, yaitu kolaboratif. Kolaboratif itu adalah
kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya untuk memperoleh manfaat dan keuntungan satu sama lain. Ya, sikap ini akan menjadi salah satu penguat silaturahmi antar sesama karena sepanjang waktu mereka akan saling berkomunikasi dan mengenal satu sama lain. Dan Islam juga memerintahkan umatnya untuk saling bekerjasama dalam meraih tujuan yang baik. Jadi tiada kata pekerjaan itu berat ya jika dikerjakan secara bersama-sama. Seperti pepatah mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, yang artinya suka duka, baik buruk akan dihadapi bersama. Itulah keistimewaan dari kerjasama. Segala sesuatu akan dirasakan bersama-sama. Dan dalam bekerja sama, ya kita harus memiliki sikap tolong menolong. Tanpa adanya sikap tersebut, kolaborasi tidak akan terjalin. Oleh karena itu, Rasulullah menanamkan sifat dan sikap tolong menolong. Rasulullah SAW bersabda, "Yasiru wa la tu'asiru wa bassiru wa la tunaffiru." Rawahul Bukhari. Permudahlah dan janganlah mempersulit. Berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Saling bekerja samalah kalian berdua dan janganlah berselisih. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kolaborasi ini itu ya mesti harus dilakukan dalam hal kebaikan, bukan kejahatan atau keburukan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna untuk makhluk lainnya. Kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu optimis. Materi selanjutnya itu fastabiqul khairat. Jadi fastabiqul khairat adalah istilah dalam bahasa Arab yang secara harfiah ya berarti berlomba-lomba dalam kebaikan. Ungkapan ini ya sering digunakan untuk merujuk pada semangat untuk saling bersaing dalam melakukan perbuatan baik atau amal yang bermanfaat bagi orang lain. Konsep ini mendorong individu atau orang untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan seperti memberi sedekah, menolong orang lain, berbuat baik bersama, dan melakukan amal kebajikan lainnya. Dan pada dasarnya, fastabiqul khairat ini menekankan pentingnya kompetisi dalam melakukan kebaikan serta menginspirasi orang-orang untuk berbuat baik secara aktif dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini mencakup berbagai tindakan, mulai dari membantu yang membutuhkan, menyebarkan kebaikan, memperbaiki lingkungan sekitar, hingga memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum. Dalam surah Al-Baqarah ayat 158 yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi, setiap umat memiliki arah atau kiblat yang mereka tuju dalam perbuatan baik mereka. Ini bisa diartikan sebagai berbagai bentuk kebaikan yang dianjurkan oleh agama yang dianut seseorang dalam konteks umat Islam. Kiblat yang dimaksud adalah mengarahkan diri pada kebaikan atau perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Dan ayat tersebut mengajak kita untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Ini menekankan pentingnya bersaing dalam melakukan amal kebaikan tanpa memandang latar belakang ataupun status sosial. Setiap orang, setiap individu didorong untuk berusaha melakukan kebaikan sebanyak mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Allah mengetahui dan memperhatikan segala perbuatan baik yang dilakukan hamba-Nya, dan pada akhirnya Allah akan mengumpulkan semua orang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di akhirat. Di akhirat.
Mungkin baiklah kita lanjutkan lagi yang materi selanjutnya, yaitu optimis. Nah, optimis ini adalah sikap yang melihat segala hal dari sisi positif. Memiliki keyakinan kuat bahwa segala masalah kesulitan dapat diatasi. Sikap optimis ini juga menemukan harapan yang tinggi terhadap hasil yang baik, di mana di depan orang yang memiliki sikap ini atau sikap optimis ini percaya bahwa ada potensi kebaikan dan kemungkinan sukses dalam segala situasi. Alhasil mereka yang cenderung berpikir positif dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan hidup. Sikap ini juga dapat membantu meningkatkan semangat dan motivasi seseorang untuk mencapai tujuan dan meraih kesuksesan. Dan Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, yaitu surah Ali Imran ayat 139, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang penting untuk tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi bisa kita ibaratkan sebuah kapal. Sebuah kapal itu tidak akan pernah tenggelam karena air yang berada di sekitarnya. Tapi kapal tersebut akan tenggelam karena ada air yang masuk ke dalam kapal tersebut. Begitu juga dengan kita. Kita tidak akan pernah jatuh dan tenggelam hanya karena kata-kata orang yang berada di sekeliling kita, tapi kita akan jatuh dan tenggelam ketika kita mengizinkan kata-kata orang tersebut masuk ke dalam kepala kita. Dan optimis ini bukan percaya buta terhadap semuanya baik atau semuanya hebat. Optimis itu setia pada proses. Jadi yang kita lakukan ini kita mengawal proses ini. Yang baik kita dukung, yang buruk ya kita lawan. Itu yang namanya optimis. Ketika kita setia pada proses pengawalan itu. Jadi kita simpulkan ya, ciri-ciri orang optimis itu yang pertama ya melihat segala hal dari sisi positif. Tapi berbeda antara optimis dengan positive thinking. Kemudian yang kedua, tidak mudah putus asa. Yang ketiga, memiliki harapan yang tinggi. Kemudian menghadapi kegagalan dengan bijaksana, menjaga pola pikir agar positif, menginspirasi orang lain, bersikap realistis, lebih bahagia dan berenergi, menyebarkan kebahagiaan, mampu bertahan di masa-masa sulit. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, jika ada kesalahan maupun salah kata, saya mohon maaf. Mungkin hanya ini dari saya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.